Iya. Ada teknis yang lebih detail, ini tidak tahu lah gimana ya kan. Jadi nanti tolong ya sampaikan dengan Pak Cepi atau siapa, tolong nanti kalau apa namanya konsultasi, apa nih ngobrol dengan kawan ini bila perlu ya duduk bareng. Kalau itu emang clear lah ya masalah ini, masalah regi. Nggak apa-apa, kita koordinasi aja. Ya, benar enggak. Jadi tipe rapat di sana ada 2 tipe, Pak. Yang satu galian itu di bawahnya ada base-nya, ada screw-nya. Ya ini aja udah cukup dijelasin karena ini teknis dia nggak ngerti. Ini pemborong lo yang PU-nya. Sama ini juga Bang, saya sampaikan ya, spam air itu dia ada lubang air. Nggak perlu pakai hibah desa lubang itu lubangnya nggak ada. Nggak boleh itu. Abang seolah-olah kami yang menjadi agung itu sudah Lubang airnya nggak ada itu. Dia pakai hibah desa yang lama tahun 2023. Sama orang kampus selatan, Iya. kampus selatan nggak boleh lah. Itu mestinya diaudit itu kan gitu kan. Nggak boleh lah kayak gitu. Walaupun kami berdomisili di situ, kami menginginkan. Kan ada versi-versinya Pak. Kata apa harus PU mengajukan sore, dia nggak sore. Kan PU ada hak loh untuk memutus kontrak itu ini kalau nggak ngikutin aturan. Kenapa kan ada di situ ada konsultan pengawas, ada konsultan konsultan dibayar yang udah ratusan juta dibayar ini kan kalau kesananya kita bicara kesananya kan, kan kalau harus ini sore dia nggak sore kan begitu kan. Ini aja. Sebelumnya saya untuk kali ini saya Andri Pak, staf di Bina Marga. Iya. Dan ini hari ini saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Bidang. Iya. Kebetulan hari ini berbarengan dengan adanya rapat dengan beberapa di Komisi 3. Beliau nggak bisa hadir terkait pekerjaan pelebaran ruas Jatimulya Pajar Batu atau Jalan Tendara 2. Itu memang ada beberapa titik yang retak. Oh iya. Tapi retaknya itu sifatnya cuma menurut pengamatan dari dinas itu hanya retak rambut, artinya bukan retak buaya, Pak. Kalau retak buaya itu kan penyebabnya salah satunya kan biasanya terjadi pada jalan aspal, Pak. Jadi jalan aspal itu kalau lama udah kena beban, terlalu lama kendaraan gede, nah itu biasanya terjadi penurunan dan retaknya di aspal itu retak buaya itu Pak, kayak sisik buaya. Kalau yang terjadi di Jalan Cendana itu menurut pengamatan dari dinas itu cuma retak rambut. Retak rambut ini. Nah, kita sebenarnya yang nyampaikan dahulu ini dari dinas terkait. Kita ingin mendengar. Karena banyak ini kalau kita memperhatikannya juga pekerjaan tidak sesuai, nggak ada ini ini K3 nggak ada, ini nggak ada. Ya kan alasannya malas, ini malas. Nggak bisa kok udah dianggar, tetap jadi dia komunikasi juga dianggar, kayak kalau jadi ada boleh kita buka, makanya semua boleh kita baca itu semua, ya kan enggak. Ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk silakan untuk kawan untuk menyampaikan yang lain. Baru kita terjadi tanya jawab di situ. Nah, selama ini kan dari depan sampai di ruangan ini kan hanya kami nih yang berbicara kan. Abang-abang belum ada omongan apa kan, kalau abang ngomong udah sesuai nah ini baru kita ada omongan kan, ya kan? Halo Ibu, sehat Ibu? Sehat Mas. Mana di sini? Sini aja,
Ya, saudara-saudara, saya katakan tadi, kita di sini mengetuk hati nurani pimpinan tertinggi, khususnya Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Wakil Bupati. Kita menginginkan Lampung Selatan ini yang lebih baik. Kalau motonya Bismillah Lampung Selatan bisa, itu luar biasa apresiasinya. Bagaimana misalnya di Lampung Selatan ijtima ulama berdoa, itu ada di Jati Agung Lampung Selatan. Nah, kalau semuanya falsafah itu diterapkan, kita Lampung Selatan ini maju. Tapi saya katakan tadi hampir kosong. Dia terjadi pepesan kosong. Kenapa? Teman saya katakan tadi, bagaimana SPAM di Jati Agung itu yang dana desa ditempatkan dijadikan proyek yang namanya bantuan hibah itu dibuatkan jadi donasi pekerjaan umum. Ini kan saya katakan ngawur. Seharusnya ya berpihak lah, ya benar-benar. Karena hari ini kita menginginkan reformasi birokrasi itu benar-benar dilakukan, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih itu. Karena mengapa? Kalau seperti ini aja, ya namanya juga seperti ini, tidak ada kemajuan yang signifikan di Kabupaten Lampung Selatan ini, kawan-kawan. Kita menginginkan semua OPD untuk mari mendukung program-program Bapak Bupati ini diterjemahkan kepada masyarakat. Jangan ABS asal Bapak senang, kapan ada Bapak sana juga. Tapi ketika pembangunan saya katakan tadi kualitasnya diragukan dan sangat jelek. Nah kan, kalau yang namanya gunting pita segala macam itu hal biasa, tidak ragu lagi orang. Nah, kita menginginkan ini supaya apa? Mari kita berbenah bersama-sama. Nah, kita ini selaku masyarakat mengawasi, mendengar, melihat. Kenapa? Supaya Lampung Selatan ini maju, daerah kita ini maju. Jangan daerah kita ini tertinggal seperti di kabupaten-kabupaten lain, kawan. Kita menginginkan apa? Seharusnya kawan-kawan hasil dari pekerjaan 1,9 miliar itu Pak, bisa kita lihat. Kemudian perbuatan SPAM di Jatimulyo bisa kita lihat juga Pak, hasil dari kegiatan itu bisa kita lihat. Begitu juga di dinas pendidikan dan dinas kesehatan ya. Sekali lagi kami meminta kepada Bupati Lampung Selatan untuk mengevaluasi kembali kinerja baik dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan umum, terutama Kabak Sekretariatan Daerah Lampung Selatan. Itu atensi kami kepada Bapak Bupati Lampung Selatan ya. Sekali lagi, apakah kami akan berhenti sampai hari ini? Tidak. Kami memohon kepada Polres kalau bisa Rabu depan kami kesini lagi, dan kami akan membuat laporan resmi kepada Kajari Lampung Selatan. Apabila tidak membuat juga di Kajari, kami akan membuat laporan ke Kajati Lampung Selatan. Kami tidak akan pernah bosan untuk menyuarakan aspirasi yang menurut kami di Lampung Selatan ini tidak sesuai dengan harapan-harapan dari masyarakat. Kegiatan Bapak dari awal kami berbicara bahwasanya kami hanya melihat secara kasat mata, kami hanya bertanya secara kasat mata, dan terima kasih atas jawaban Bapak terutama kepada pengadaan makan minum jamuan tamu yang menurut Bapak kegiatan tersebut sekali lagi kami jelaskan untuk menjamu para inspektor. Pertanyaan kami kepada Bapak, apa yang sudah diperbuat inspektor yang sudah dijamu oleh Bapak di Lampung Selatan ini yang menghabiskan anggaran 2,6 miliar? Apa? Saya mau tanya, keberhasilannya apa? Terserah kata Bapak, dari inspektor dari mana, dari Cina, dari Belanda, dari Amerika, itu terserahlah. Apa yang mereka perbuat untuk Lampung Selatan ini? Itu yang jadi pertanyaan kami.
hingga PAD Lampung Selatan menyediakan anggaran sebesar 2,6 miliar. Begitu juga seperti pengadaan atau pemeliharaan kendaraan dinas yang kata Bapak semua EPD Bapak pelihara kendaraan dinas ini, namanya sekretariat daerah itu nggak ada hubungan dengan dinas Pak. Sekali lagi kami ingatkan, ini Lampung Selatan Pak, bukan pesawaran. Harus paham dulu ya, ini Lampung Selatan, bukan pesawaran. Mungkin Lampung Selatan ini nggak perlu manusia-manusia orang-orang yang hanya cul-bacul aja, ngomong aja, hanya tatanan retorika saja. Lampung Selatan membutuhkan orang-orang yang memang benar-benar bekerja, ya. Sudah itu kegiatan pelebaran jalan Jatimulyo Pajar Baru. Nah, bisa kita lihat lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang birokrasi yang ada di kantor Bupati Lampung Selatan, dan terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak dari kepolisian Polres Lampung Selatan. Pertama-tama kami hadir di sini mengucapkan terima kasih ini atas undangan dari Bapak Kabak Kantor Bupati Lampung Selatan. Dari kemarin Bapak Kabak Umum mengundang kami hingga kami bisa hadir di sini. Bapak Kabak Umum, kami ucapkan terima kasih atas sambutan Bapak. Pertama, yang Bapak jelaskan permasalahan baik pemeliharaan kendaraan ataupun makan minum, kami mengucapkan terima kasih. Yang notabene 2,6 miliar menurut Bapak Hendrik selaku Kabak Umum untuk menjamu para inspektor dari luar, atau mungkin untuk anggaran tersebut menurut Bapak Hendrik mungkin ketika tamu dari Belanda mesin makannya dari Belanda, ketika tamu dari Amerika mesin makannya dari Amerika, makanya nilai anggarannya sampai 2,6 pun itu sudah melalui efisiensi menurut beliau, karena tadinya 5 miliar ya, tadinya 5 miliar. Pemeliharaan kendaraan pun seperti itu sudah sesuai menurut Bapak Kabah. Pemeliharaan kendaraan dinas khusus kantor Bupati ini ada di Auto 2000 dan Mitsubishi. Ya, ini akan kami pertanyakan, karena kami dari awal berbicara dengan Bapak Kabak, kami tidak berhak melihat apa yang kalian perbaiki, nota-notanya mana, kami tidak berhak. Itu nanti akan kami berikan, akan kami pertanyakan ke Kajari Lampung Selatan. Untuk apa rakyat juga tidak sejahtera dengan hal-hal yang kayak gitu? Oke lah kalau kita berbicara di atas kertas, saya sebesar ini sejahtera, tapi nggak ada yang namanya sejahtera, bohong kalau sejahtera. Kita ini menjadi ini apa dalam rangka mengetuk hati nurani penguasa. Saya katakan kalau ada Pak Sekda, Pak Bupati, temuan kita berdiskusi, kita bertemu apa yang bisa program-program yang kita bantu. Karena kita berdiskusi ini, kita sayang akan Kabupaten Lampung Selatan, kawan. Ya kita ingin ini katakan kawan-kawan tadi pertama, supaya apa? Lampung Selatan ini sesuai relnya, sesuai jalurnya berjalan, kawan. Kita melihat hari ini sedih, saya katakan tadi. Saya sebagai generasi orang Lampung Selatan menangis sedih melihat keadaan seperti ini, kawan-kawan. Kenapa? Saya katakan tadi, yang namanya ini berjalan-jalan dan nggak berjalan. Bangunan-bangunan ini banyak yang tidak sesuai. Nah, kalau seperti ini yang dirugikan siapa? Ya masyarakat Lampung Selatan kita sendiri, kawan-kawan. Karena kita yang membayar pajak, hasil keringat pajak kita semua. Nah, untuk orasinya saya dikembalikan oleh teman saya Bu Mahendra, silakan. Ciptakan lapangan pekerjaan, kawan-kawan. Kalau bukan ciptakan lapangan untuk pekerjaan untuk apa? Kalau sekedar jalan, yang namanya ini situ sudah wajib, siapa yang bupati wajib membangun hukumnya.
Nah sesudah itu kita lihat kawan-kawan, yang notabene di dinas pendidikan kawan-kawan, pembangunan yang seharusnya swasta dikelola untuk rakyat, supaya apa? Supaya rakyat bekerja kawan-kawan. Karena Bapak Prabowo sesuai untuk memberdayakan masyarakat, tapi beda lagi hasil, tidak diswakolakan. Nah sesudah itu kita melihat bagaimana lemahnya pengawasan, khususnya di dinas kesehatan. Seharusnya yang namanya K3 itu wajib hukumnya, ada rule of law-nya, ada aturan main. Tapi sekali lagi omong kosong juga tidak pernah dilaksanakan dengan alasan pekerja malas. Hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup rakyat, hidup masyarakat bersama. Nah sudah itu kita lihat juga kawan-kawan, bagaimana saya katakan tadi, misalnya 20% untuk dinas pendidikan, anggaran itu luar biasa. Kenapa kita tidak ingin seperti kejadian di Kabupaten Selarang kawan-kawan? Bagaimana SPAM hantarkan bupati ke jeruji besi kawan-kawan? Nah, kalau kita melihat bukan hanya itu aja, kelompok golongan besar itu terlibat di Kabupaten Selarang. Nah, kita tidak menginginkan hal itu. Bagaimana KPK datang ke sini selesai urusan? Sudah cukup. Kita tidak menginginkan ada proses-proses itu lagi. Kalau proses itu tetap terjadi, tidak ada yang namanya reformasi birokrasi, tidak ada. Nah sudah itu saya katakan tadi, bagaimana sesuai program Presiden Bapak Prabowo Subianto kawan-kawan, bagaimana yang namanya pengadaan kertas segala macam itu efisiensi, tapi kawan-kawan dinas kesehatan 2 miliar lebih. Apa namanya efisiensi? Omong kosong, efisiensi kosong. Wajar kalau Bapak Prabowo menegur sana sini. Dia di bawah tadi saya katakan tidak pernah mendukung yang namanya program-program. Kalau hari ini kita bisa lihat di media massa, media cetak, bagaimana ada program namanya reformasi itu di Polri, dipimpin oleh Prof. Jimli Asidik. Itu luar biasa. Kita apresiasi kewenangan untuk kawan-kawan Polri. Nah, kalau itu apa? Supaya itu ada perubahan, progres. Adalah gerbang pintu Pulau Sumatera. Ketika berbicara gerbang pintu Pulau Sumatera adalah miniaturnya Indonesia ada di Lampung Selatan. Benar nggak kawan-kawan? Nah, kalau kita melihat hari ini kawan-kawan, saya katakan bagaimana misalnya seharusnya OPD khususnya dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum dan kabar umum harus memahami program-program Bapak Bupati kawan-kawan. Kalau kita lihat hari ini program Bapak Bupati itu luar biasa bagusnya kalau diterjemahkan dengan intelektualitas dan kapabilitas hari ini kawan-kawan. Tapi kita lihat, saya katakan nonsen kawan-kawan. Kenapa kita nonsen? Kita tidak ingin kawan-kawan di Lampung Selatan ini terjadi peristiwa seperti di Lampung Tengah. Bagaimana ketika terjadi di Garut KPK baru sadar, oh begini, kita tidak ingin seperti itu kawan-kawan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan dengan siapa lagi? Ini tadi kita kawan-kawan. Sudah seharusnya saya katakan reformasi birokrasi itu harga mati kawan-kawan. Terima kasih kepada aparat kepolisian khususnya Polres Lampung Selatan, aparat rekan-rekan pers, rekan-rekan media, saya ucapkan terima kasih telah mengawal kami menyampaikan aspirasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bersatu LSMB yang domisilinya di Jatiagung, walaupun di ujung tapi semangatnya untuk perubahan satu kata, yaitu perubahan saudara-saudara. Hari ini kita menyampaikan sesuai dengan program Bapak Bupati, Lampung Selatan bisa, Lampung Selatan bismillah. Masyarakat Bersatu untuk merapat, ya, untuk merapat, yo, untuk merapat semua, ya sudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup buruh, hidup rakyat, hidup mahasiswa.